Saya kasih rahasia ya. Di antara kita saja nih. Ada kebiasaan calon penghuni surga yang sering dikerjakan di bumi. Jadi kalau Anda melihat orang seperti ini, kata sebagian pakar tafsir, itu orang adalah orang ahli surga yang sedang Anda lihat di bumi. Dan surganya itu surga spesial. Di surganya persis di taman surga, tempat yang paling indah di surganya. Apa kebiasaan orang ini? Itu orang suka istighfar menjelang subuh. Di malamnya dia bangun, dia tunaikan tahajud, begitu menjelang subuh dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18, paling kanan di pertengahan di mushaf. Quran surah 51 ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Tahan. Nah, kalau orang banyak istighfar, naik status dia. Statusnya jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah naik status jadi hamba yang dicintai, maka hal pertama yang Allah berikan pada hamba itu, maaf, bukan dunia. Dunia terlalu kecil kata Nabi. Kalau ada manfaatnya maka walaupun sebesar sayap nyamuk akan diberikan kepada orang itu. Tapi karena terlalu kecil, manfaatnya nggak banyak, maka yang diberikan oleh Allah bukan dunia pada yang dicintainya. Yang pertama kali diberikan adalah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah ketiga ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sekarang perhatikan kaidahnya. Yuhibbukumullah. Ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ali Imran ayat 31 kata Allah, ada orang yang dicintai oleh Allah. Di Al-Baqarah akhir ayat 222, di antara orang itu adalah orang yang senang istighfar. Lalu apa yang didapatkan oleh orang yang senang istighfar ini? Lihat ujung ayatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang dicintai oleh Allah ini, maka yang pertama diberikan oleh Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Maka para pendosa itu termasuk yang tadi, yang bunuh 100 orang, yang suka mabuk, yang pernah zina, dia datang ke majelis ilmu, di jalan dia istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Begitu dia istighfar, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kosong dosanya, habis. Karena dosanya kosong, terus dia punya amalan. Apa amalannya? Langkah pertama yang dia gunakan setelah diampuni dosa adalah melangkah ke majelis ilmu. Begitu tiba langkah pertamanya, dihitung sebagai amal soleh. Begitu mengerjakan amal soleh, wafat orang ini. Saat wafat itulah kemudian kata Allah, pahalanya dituliskan, masukkan dia ke dalam surga. Kisah ini diabadikan isyaratnya dalam Al-Quran di surah yang keempat An-Nisa ayat yang ke-100. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Anda lihat Quran surah keempat ayat yang ke-100. Lihat ujung ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi war rasuli thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau berubah, berhijrah. Hijrah itu bukan pindah tempat. Hijrah itu berpindah dari kebiasaan yang tidak disukai oleh Allah, pindah kepada keadaan yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharuskan pindah tempat. Anda misalnya tinggalnya di mana? Di Tangerang. Rumah Anda misalnya di komplek Alam Sutra. Tinggal di Alam Sutra. Ini ada Masjid Al-Asmaul Husna. Ini masjidnya, ini rumah Anda di sini. Jarak ke masjid cuma 5 meter. Bahkan speaker masjid itu ke rumah Anda begini. Ada yang jaraknya 500 meter dari masjid. Yang 500 meter sebelum adzan tiba, dia sudah ke masjid. Adzan asar misalnya. Jam 3, 15, 18, misal saja. Misal. Begitu tiba adzan asar, 15, 18. Ini sebelum adzan sudah ke masjid. Yang 5 meter, ini mic masjid. Toanya. Jarak cuma 5 meter. Arah mic-nya ke rumahnya. Allahu Akbar. Sudah sampai komat, belum tergerak hatinya untuk ke masjid. Ini sepeda ada, motor ada, mobil ada. Ini tidak memiliki apapun untuk berangkat ke masjid kecuali sendal dan kakinya. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, siapa yang ingin hijrah, ingin berubah, ingin lebih dekat dengan Allah, datang ke majelis ilmu dia mau belajar, ingin dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Maaf, baru keluar rumah, baru jalan, belum nyampe ke majelis,
thumma yudrikul maut. Tiba-tiba maut menjemputnya lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Faqad pakai fa dan qad. Fa-nya harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa berlangsung dengan cepat. Qadnya harfu tahqiq, huruf yang menjamin memastikan sesuatu. Kata Allah, begitu dia wafat, kejadian pertama wafat. Kejadian kedua, pemberian pahala untuk masuk ke surga. Antara wafat dengan dikasih pahala, fa, tidak ada jeda. Begitu orang ini wafat, seketika pahalanya diberikan. Qad, saya jamin, kata Allah, kalau orang ini benar-benar berniat untuk berubah, walaupun belum sampai ke majelis ilmu, wafat di tengah jalan, maka saya akan langsung cepat berikan pahalanya, dan saya jamin surganya. Begitu cara menerjemahkannya. Maksud saya begini, orang belum nyampe ke masjid saja, belum nyampe ke majelis ilmu, wafat di tengah jalan, bisa masuk surga. Pernah bunuh 100 orang, rajin mabuk, pernah zina, pernah mencuri. Ini antum kan tadi saya absen. Bunuh orang nggak pernah, mabuk tidak pernah, menyakiti orang juga hampir tidak pernah dikerjakan. Anda sudah masuk ke majelis ilmu, di masjid lagi, masa nggak bisa ke surga? Yang belum nyampe aja masuk surga, masa Anda yang sudah masuk ke masuk surga? Jadi kalau ada orang sudah hadir di sini, dan dia belum berubah juga, belum mau dekat dengan Allah, sementara Allah sudah lembutkan hatinya datang ke majelis ilmu, maka yang salah bukan Allahnya, yang salah orangnya memang nggak pengen ke surga. Jadi saya ingin katakan, siap berjanji insya Allah, mesti ada perbedaan antara masuk dengan pulang. Begitu nanti kita pulang, keluar dari masjid ini, insya Allah kita sudah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Baru saya jelaskan, yang area situ sudah mulai bersinar wajahnya. Masya Allah. Kena pancaran lampu. 1. 2. Agak cepat. Orang yang datang ke majelis ilmu, dari jalan, sampai masuk, sampai pulang, berpeluang mendapatkan ridha malaikat. Yang kedua maknanya adalah mengaminkan doa-doanya. Masya Allah. Jadi kalau Anda berangkat dari rumah, sampai ke majelis ilmu, sampai pulang, isi dengan doa. Dan bu, saya berikan berita gembira. Orang yang datang ke majelis ilmu, ketika kemudian dia bermohon kepada Allah, itu malaikat seketika mengaminkan doanya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Jarang-jarang ada orang berdoa, malaikat ngaminkan. Di antara ciri yang dipercepat pengabulan doanya oleh Allah adalah doa yang diaminkan oleh para malaikat. Makanya saya mohon nanti saat berangkat, sudah nyampe di sini, pulang, berdoa kepada Allah. Walaupun Ustadz belum datang, doa. Ustadz sudah datang, selesai doa. Pulang, doa. Mungkin itu di antara rahasianya. Ada doa belum terkabulkan. Inilah waktunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin insya Allah? Jadi itu yang saya sampaikan.